Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia. Saya dari kelas Ilkom PR 4B. Pada video kali ini saya akan memberikan tips dan trik seputar MC dan protokoler. Jadi saya ingin memberikan beberapa tips dan trik seputar MC dan protokoler. Nah, yang pertama adalah yaitu bagaimana mengatasi rasa gugup saat kita melakukan pidato di depan umum. Nah, yang pertama, tentu saja kita harus mengatur nafas. Kita harus meyakinkan diri kita mau ngomong apa sih di situ, kita mau membicarakan apa. Nah, setelah itu kita juga harus meyakinkan siapa-siapa saja audiens kita, karena bagaimana kita membawa sebuah acara atau memberikan pidato itu bergantung pada siapa audiens kita. Karena antar audiens, misalnya anak-anak dan juga orang dewasa, itu pasti mempunyai tipikal-tipikal dan sifat yang berbeda. Contohnya, apabila kita sedang dalam acara anak-anak TK, tentu saja kita tidak berlaku seperti acara dengan orang-orang dewasa. Mungkin kita cenderung lebih ceria, membawakan acara dengan informal, dan tidak terlalu tegang. Sedangkan apabila kita membawakan acara, misalnya acara-acara RT RW atau acara di kota, tentu saja kita harus menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah, karena orang-orang yang datang adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut, di mana mereka pasti menginginkan sebuah acara berjalan dengan hikmah dan juga berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kita harus mengolah teknik humor. Nah, di sini pasti ada beberapa dari kalian yang belum tahu bagaimana sih caranya untuk mengatur teknik humor kita, bagaimana agar saat kita menjadi MC atau melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar, bagaimana caranya untuk memberikan humor-humor atau membuat kondisi menjadi sedikit lebih ringan dan ceria gitu kan. Nah, tips dari saya yang pertama yaitu jangan memaksakan diri untuk terlihat lucu atau membuat sesuatu yang dipaksakan, karena hal-hal yang dipaksakan itu tentu saja tidak akan membuat seseorang menjadi tertawa, malah cenderung audiens akan menjadi bosan dan bingung harus merespon bagaimana apabila kalian melakukan hal tersebut, dan akan terkesan menjadi garing. Nah, saran dari saya, ada beberapa teknik humor yang saya ketahui dari beberapa acara adalah bagaimana caranya kita menggiring opini kepada audiens. Contohnya, kita menceritakan sebuah cerita yang di kepala audiens mereka mungkin berpikir bahwasanya oh, jawabannya adalah A. Namun, saat di akhir cerita, ubah cerita itu menjadi plot twist, sehingga saat audiens merasa apa yang ia tebak sebelumnya salah, mereka akan secara otomatis akan tertawa dan terbawa oleh humor yang kalian bawa, karena humor sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang dipaksakan. Lalu yang kedua adalah jangan menggunakan kekerasan atau memaksakan diri, atau menggunakan permainan fisik. Contohnya memukul diri atau pura-pura bodoh dengan menjatuhkan diri, karena hal-hal tersebut bukanlah hal yang lucu dan dinikmati, malah cenderung membuat penonton menjadi malas dan tidak menikmati acara yang ada. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, saya mempunyai salah satu saran. Ini tidak termasuk dalam artikulasi atau dengan kata-kata, namun dengan pakaian. Kadang beberapa orang terlalu fokus dengan bagaimana cara pembawaannya, tapi lupa bagaimana cara berpakaian kepada audiens sehingga dapat menikmati acara yang ada. Nah, contohnya, apabila kita berada di acara yang formal, usahakan kita menggunakan jas atau dress yang baik, karena walaupun kita tidak ada dalam acara itu, kita termasuk orang yang akan memberikan peran yang besar di situ, karena kita akan membawakan acara. Bagaimana kita bisa memberikan kesan yang baik dalam acara apabila kita tidak menggunakan pakaian yang baik dan sesuai. Jadi utamakan pakaian kalian harus sesuai dengan acara yang ada. Contohnya dalam pernikahan, tidak mungkin kita hanya menggunakan kaos oblong saat membawa acara tersebut. Kita harus memakai pakaian, misalkan menggunakan kebaya atau pakaian yang cantik, sehingga saat membawa acara, orang-orang yang datang juga turut antusias dalam acara tersebut. Lalu yang terakhir adalah saat membawakan acara, tolong sesuaikan diri kita dengan acara tersebut. Bagaimana kita membawakan acara pernikahan dan hitan tentu saja berbeda. Apabila misalnya kita juga membawakan acara di acara ulang tahun, acara rapat, itu pasti kita harus menyesuaikan juga bagaimana pakaiannya, kata-katanya. Nah, hal-hal tersebut juga harus diperhatikan saat kita menjadi MC atau kita akan melakukan pidato di depan umum.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan tips dan trik dalam melakukan MC atau pidato. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.